Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam program Keluargaku Bertumbuh. Dan menjelang Paskah, pada beberapa hari ini saya mengajak kita sekalian untuk dapat mengingat kembali akan komitmen kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan renungan pada hari ini berjudul Ciptaan yang Baru, diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap orang Kristen pasti pernah bergumul dengan dosa yang ada pada dirinya. Kita secara pribadi mengetahui bahwa seharusnya kita tidak boleh berbuat dosa. Namun realitanya kita malah terikat kuat dengan berbagai dosa. Ada yang terikat dengan dosa sulit mengampuni, dosa kebohongan, dosa kemarahan, dan bahkan ada yang bergumul dengan dosa seksual dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sekalian bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus disebut sebagai ciptaan baru. Apa artinya hal ini? Yang pertama, ciptaan baru itu artinya berpikir seperti Kristus. Kita harus mengerti bahwa akal budi manusiawi kita telah rusak karena dosa yang ada pada diri kita. Sekecil dan sedikit apapun kita berpikir, dosa ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Maka dari itu, kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua mengingatkan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam penyerahan kepada Kristus, maka akal budi dan pikiran kita akan dipulihkan di dalam kebenaran ilahi. Mari, sebagai orang percaya, kita harus memutuskan untuk dapat menolak pikiran-pikiran yang kotor dan berdosa, serta mengarahkan pikiran kita kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Kemudian yang kedua, apa artinya ciptaan baru itu? Ciptaan baru artinya berbuat seperti Kristus. Di dalam Kristus tidak ada penyesatan, karena Dia adalah Sang kebenaran itu sendiri. Maka dari itu, kita pun juga akan membawa diri dan perbuatan kita di dalam kebenaran yang Kristus kehendaki. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita tidak boleh terlena dan membiarkan diri kita tersesat di dalam kegelapan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ingatlah kembali bahwa iman kita kepada Kristus telah mengubahkan perbuatan dan juga kehidupan lama kita menjadi hidup yang baru. Ajakan saya untuk kita bersama adalah mari kita menanggalkan segala pikiran dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kejarlah damai sejahtera di dalam kehidupan yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan, dan maka sukacita sejati akan kita nikmati bersama. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam diri kami.
Ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami mengetahui dan memahami bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Ajar kami, tuntun dan pimpin kami, supaya kami dapat berpikir dan berbuat seperti yang ada pada diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.